Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai embedded system. Sebelum kami menjelaskan tugas kami, kita akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Nursabila dengan NPM 20422311022 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Adrian Sebagaskara dari RP 2042231002. Perkenalkan nama saya Crispian dengan nomor LP 2042231044. Selanjutnya, kami akan menjelaskan hasil kerja kami melalui PPT. Dari judul yang kami ambil yaitu mengenai integrasi sistem kontrol otomatis untuk meningkatkan efisiensi energi pada kolom distilasi dalam proses filtrasi. Ini adalah anggota kelompok kami di mana ada Andri Maisa Bagaskara, ada saya sendiri sama Nusabila, dan ada Cahyo Oktorisfian. Nah, di sini terdapat latar belakang yaitu kolom distilasi di industri oil and gas misalkan campuran gas alam berdasarkan detik didih. Proses ini membutuhkan kontrol otomatis untuk memantau temperatur, tekanan, aliran, dan level. Dengan sistem berbasis mikrokontroller SN32, sensor dan pelapor terintegrasi sehingga meningkatkan operasi, efisiensi energi, dan kualitas hasil distilasi. Untuk rumusan masalah ada 3 poin, di mana bagaimana merancang sistem kontrol otomatis pada kolom distilasi menggunakan embedded system. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan functional safety pada program embedded system yang telah dibuat. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan unit testing pada program software embedded system untuk memastikan fungsionalitas dan kestabilan program kontrol. Nah, dari rumusan masalah tersebut pastinya terdapat tujuan juga. Nah, tujuannya yaitu merancang sistem kontrol otomatis pada kolom distilasi dengan menggunakan embedded system. Selanjutnya, mengimplementasikan functional safety pada program embedded system agar program berjalan dengan aman. Dan yang terakhir, menerapkan metode unit testing untuk memastikan setiap fungsi pada program telah berjalan sesuai dengan spesifikasi dan perintah. Nah, ini merupakan drive dari 30 jurnal yang telah kami cari sebelumnya. Ini ada salah satu jurnal yang kami gunakan. Ini ada judulnya itu Design of Industrial Control Data Acquisition System Based on Embedded System, di mana dalam penelitian ini tuh mengembangkan sistem akuisisi data berbasis embedded system untuk mengontrol industri yang meningkatkan efisiensi dan keandalan pemantauan serta pengendalian proses secara real time. Sistem ini mengintegrasikan sensor dan aktuator mampu merespon cepat terhadap perubahan kondisi serta dirancang fleksibel untuk berbagai aplikasi di industri. Hasilnya, sistem ini berkontribusi pada kemajuan teknologi otomasi industri yang lebih canggih dan efisien. Nah, yang selanjutnya, terdapat juga state of the art dengan judul A New Approach in Industrial Automation Application dengan embedded system design for injection molding machine. Penelitian ini melakukan pengembangan mesin injeksi molding tradisional dengan mengganti panel kontrol relay lama menggunakan sistem kontrol berbasis embedded microcontroller. Sistem ini dirancang lebih ekonomis, andal, dan efisien, serta menyederhanakan pengaturan parameter penting untuk kecepatan dan tekanan injeksi melalui kontrol proporsional hidrolik. Dengan penerapan alat tertentu, performa dan produktivitas mesin meningkat, disertai perbaikan kualitas produk dan efisiensi biaya operasional. Selain itu, sistem ini dilengkapi antarmuka pengguna yang menggunakan pemrograman dan interaksi dengan mesin. Selanjutnya, apa itu embedded system? Embedded system sendiri itu merupakan sistem tertanam, di mana yaitu sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Dan biasanya sistem tersebut itu tertanam dalam satu kesatuan sistem. Sistem ini menjadi bagian dari keseluruhan sistem yang terdiri atas mekanik dan perangkat keras lainnya. Bidang embedded system mencakup penguasaan perangkat keras atau hardware. Sistem embedded merupakan sebuah sistem atau rangkaian elektronika digital yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, yang biasanya bukan berupa sistematika elektronika. Ini kita ambil dari Jaya pada tahun 2017. Nah, selanjutnya, apa itu embedded system sebagai pengendali level pada tangki dengan menggunakan sensor flow, sensor pressure, level, dan temperatur. Embedded system sebagai pengendali level air pada tangki adalah sistem berbasis mikrocontroller yang membaca data dari sensor flow, pressure, level, dan temperatur untuk mengontrol kondisi air secara otomatis. Nah, di sini mikrocontroller memproses data sensor dan mengatur agar level air tetap stabil sesuai batas yang diinginkan. Selanjutnya, apa itu unit testing? Unit testing sendiri adalah teknik untuk menguji apakah kode program yang telah kita buat itu sudah efektif dan bebas dari kesalahan. Pada beberapa kasus pengembangan perangkat lunak, sering terjadi bahwa kode program yang dikembangkan ternyata kurang efektif atau bahkan tidak pernah digunakan. Nah, selanjutnya, terdapat alur pelaksanaan pada metode penelitian. Yang dimana pertama, pastinya kita itu studi literatur. Setelahnya, kita pembuatan tim model. Dan yang setelahnya itu pemilihan komponen, perancangan program, coding program, functional safety analysis, dan terakhir pengujian metode. Kemudian yang pertama ini adalah studi literatur, di mana pada tahapan studi literatur ini kita mencari beberapa literatur terkait mengenai embedded system, unit testing, serta mencari literatur terdahulu mengenai embedded system. Mencari referensi terkait mengenai embedded system pada sistem kolom distilasi. Kemudian untuk sumber referensi yang digunakan peneliti berasal dari buku, jurnal, serta media online seperti YouTube sebagai alat bantu dalam proses pengerjaan. Oke, selanjutnya, dari V-model berikut ini. Oke, yang pertama itu ada sistem requirement, lalu ada sistem design, ada arsitektur design, ada model design, ada coding, unit testing, integration testing, lalu ada sistem testing, dan acceptance testing. Kemudian ini adalah penjelasan lebih rinci dari model, di mana ini adalah sistem recruitment, di mana kita itu ada menggunakan beberapa jenis sensor dan aktuator. Yang pertama itu ada sensor temperatur DS1820, di mana sensor ini itu bertujuan untuk memantau temperatur dari kolom distilasi. Kemudian kita juga menggunakan sensor pressure MPS5700AP, bertujuan untuk memantau pressure di kolom distilasi. Kemudian kita juga menggunakan sensor flow YFS21 untuk pemantauan aliran cairan atau uap yang masuk dan keluar. Nah, selanjutnya, terdapat sensor level HSR04 untuk mengetahui ketinggian fluid dari dalam tangki. Lalu terdapat STM32 sebagai mikrokontroller utama, dan terakhir ada pompa untuk mengatur laju aliran. Kemudian kita juga menggunakan tabung pemanas untuk mengendalikan energi panas pada sistem. Kita juga menggunakan relay untuk memberikan energi panas secara langsung pada fluida. Dan yang terakhir kita juga menggunakan heater untuk memanaskan campuran zat hingga mencapai titik didih komponen yang ingin dipisahkan sehingga terjadi pengukuhan. Nah, yang selanjutnya, sistem desain, yang dimana menentukan pengembangan yang memastikan setiap tahap desain diuji sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Nah, proses ini dimulai dengan menentukan kebutuhan sistem, merancang arsitektur hardware dan software, dan melakukan coding. Setelah itu, melakukan pengujian bertahap, mulai dari komponen kecil hingga keseluruhan sistem, untuk memastikan semuanya bekerja sesuai rencana. Yang di sini terdapat dua, yaitu yang pertama, sistem harus dapat membaca temperatur, pressure, flow, dan level. Dan yang terakhir, SN32 berfungsi untuk mengontrol relay yang akan mengontrol komponen batu. Nah, ini adalah alur dari sistem desain kita, di mana sensor ini akan dibaca oleh mikrokontroller. Kemudian hasil dari mikrokontroller ini akan disalurkan ke relay, di mana relay ini membantu untuk mengatur dari pompa atau pemanas serta heater.
Nah, selanjutnya terdapat arsitektur desain, di mana sistem dirancang sebelum dibuat dan diuji. Prosesnya dimulai dengan menentukan kebutuhan, lalu membagi sistem menjadi perangkat keras seperti sensor dan mikrocontroller, serta perangkat lunak, kode program, dan algoritma kontrol. Desain ini dibuat dari skala besar ke kecil, memastikan setiap bagian dapat diuji nantinya. Dalam model, desain ada di sisi kiri bagian V, sementara pengujian ada di sisi kanan bagian V. Nah, sehingga setiap tahap perancangan memiliki tahap pengecekan yang sesuai. Metode ini memastikan sistem bekerja dengan baik sebelum benar-benar digunakan. Nah, di sini terdapat tiga. Yang pertama, membuat diagram blok sistem STM32, sensor dan aktor. Kedua, membuat struktur komunikasi antara software dan dengan hardware. Dan yang terakhir, membuat alur data dari sensor ke mikrocontroller menjadi kalkulator. Nah, jadi ini adalah flowchart untuk sistem kita, di mana yang pertama ada start, kemudian input data. Ketika sudah input data, akan melakukan pemrosesan data. Setelah itu, ketika sesuai dengan set point, maka bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Apabila tidak sesuai dengan set point, maka akan kembali lagi untuk pemrosesan data. Ketika sudah sesuai, akan menaruhkan data, kemudian pengujian, dan selesai. Nah, selanjutnya terdapat struktur komunikasi software dan hardware. Yang pada bagian awal terdapat 4 sensor yang kita gunakan, ada DS18B20, MTX5700AP, YFS201, dan HCSR04 yang kemudian masuk ke dalam STM32. Nah, di dalam STM32 itu terdapat 3 komponen, yaitu ada ADC, PWM, dan GPIO. Nah, dari STM32 nantinya akan masuk ke relay. Nah, di relay terdapat 3, yaitu hitar, atau panas, dan pump. Jadi ini merupakan diagram blok dari sensor level, di mana nanti akan membaca dari levelnya tersebut dibaca oleh sensor HCSR04. Kemudian hasil dari sensor akan diolah di microcontroller STM32. Kemudian hasilnya akan menggerakkan motor pump. Apabila level itu kurang dari set point, maka motor pump akan menyala. Nah, selanjutnya di sini ada diagram blok sensor tekanan, hampir sama seperti sensor sebelumnya, bedanya itu cuma di input saja dan output. Di mana itu tekanan minyak diolah ke STM32, yang selanjutnya akan diolah ke katup panas. Yang selanjutnya akan ke tank dan akan ke feedback ke dalam sensor lagi, jika memang tidak sesuai dengan set point. Selanjutnya ini adalah diagram blok sensor flow. Itu juga sama aja, nanti ketika sensor itu membaca bahwa flow-nya itu kurang dari set point, maka dari mikrocontroller STM32 itu akan memberikan perintah untuk dapat membesarkan aliran pompanya supaya alirannya itu bisa lebih besar lagi. Oke, next, terdapat diagram blok sensor temperatur. Hampir sama seperti sensor sebelumnya, itu cuma bedanya itu input dan output. Nah, di sini itu terdapat STM32 pastinya dengan input suhu minyak, lalu akan diolah menjadi PWM ke arah heater, dan heater outputannya adalah derajat Celcius dan menuju tank. Nah, jika tidak sesuai dengan set point, akan masuk ke dalam sensor kembali dan diatur kembali sistem tersebut. Nah, yang selanjutnya ini adalah modul desain. Di mana pada tahap modul desain ini peneliti membuat modul-modul atau bagian-bagian dari setiap komponen yang digunakan. Modul yang dimaksud di sini itu adalah seperti file.h dan .c, di mana dan .c benar. Nah, modul desain ini dari kita itu ada macam-macam modul seperti sensor yang disebutkan tadi dan aktuatornya. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap coding, di mana pada tahap coding ini peneliti membuat codingnya sesuai dengan sistem yang diinginkan dan dirancang di awal. Pada tahap ini adalah tahapan yang paling penting untuk dapat menghasilkan program yang sesuai. Dan selanjutnya, codingan ini sudah tertulis di GitHub, yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Cahyo Aktorisnya. Kemudian ketika sudah melakukan tahap coding, selanjutnya yaitu melakukan unit testing sesuai dengan V-model yang telah kita buat. Misalnya di sini ada SMK2 PMS, di mana di sini kita melakukan konfigurasi dari variabel maupun API yang ada di SMK2. Di sini karena kami sudah sempat buat melakukan dari konfigurasi, jadi kami akan membuka dari bahan data itu kami akan revisi. Di sini sudah dilakukan beberapa konfigurasi seperti setting I/O, setting timer, setting variabel yang ada di SM, sehingga nanti bisa dibaca pada Davision dan bisa dilakukan generate kode untuk mendapatkan kode yang sesuai dengan variabel yang sudah diatur pada SMK2. Ketika sudah masuk ke seperti ini, di mana di sini ada beberapa variabel yang sudah saya atur seperti bin BP0, BP1, BP2, dan BP10. Di sini terdapat setting beberapa sensor seperti sensor atau BP0, di mana di sini saya mengatur PIO input, di mana di sini itu fungsinya untuk seperti input, yang mana nanti sensor tersebut akan terbaca di sini. Lalu di BP2 di sini, BP1 ada temperatur, di BP2 ada sensor MH atau sensor pressure, lalu ada sensor EF atau sensor flow pada BP10. Nah, di sini juga ada setting untuk actuator, di mana di sini pada PC0 dilakukan setting dari PIO output, di mana nanti output dari STM akan dikonfigurasi pada pin PC0, PC1, dan PC2, di mana PC0 di sini yaitu pump, PC1 yaitu heater, dan PC2 adalah katup panas. Lalu di sini juga ada yang namanya SCL dan SCA, di mana di sini sebagai shelter atau serial clock yang fungsinya nanti bisa digunakan untuk menampilkan dari LCD maupun mengirim data, yang mana di sini datanya itu berupa data yang langsung baik, atau di sini cuma bisa mengirim data aja dan bisa menampilkan tanpa ada feedback dan event. Lalu di sini juga ada setting dari ATC, di mana fungsinya di sini itu untuk menampilkan dari atau melakukan konversi dari nilai analog ke digital. Lalu di sini ada USAT, di mana di sini ada RX, di mana di sini ada transmitter dan RX receiver. Untuk USAT di sini fungsinya kurang bisa melakukan SCL dan SCA, namun di sini bedanya itu yaitu USAT sudah bisa melakukan pengiriman data secara free to pad, atau di sini sudah bisa melakukan pengiriman data dan melakukan feedback dari pengiriman data tersebut. Lalu di sini juga ada sistem power, di mana di sini saya mengatur DMA dan GPIO. Lalu ada analog, di mana di sini saya melakukan setting dari ATC, ada timer untuk melakukan operasi atau melakukan setting timer, ada connectivity, dan ada beberapa setting lainnya. Setelah dilakukan setting ada pin out dan konfigurasi, di sini kami melakukan konfigurasi clock, di mana di sini digunakan untuk supaya kita bisa melakukan pengiriman data clock sesuai dengan standar maupun sesuai dengan safety yang ada, sehingga nanti memungkinkan untuk mengirimkan data seberapa dan disesuaikan dengan datasheet. Nah, di sini juga ada project manager, di mana di sini hasil dari konfigurasi pin out dan konfigurasi clock. Di sini kami melakukan generate kode yang ada di bot ini untuk mendapatkan codingan dalam bentuk Davision. Nah, setelah melakukan generate kode, maka di sini akan masuk ke yang namanya Davision, di mana di Davision di sini pada awal ketika kita generate pasti akan muncul yang namanya Ferment.c. Ferment.c ini fungsinya itu sebagai codingan utama dari coding yang saya buat, di mana di main.c ini di sini itu nanti saya akan masukkan beberapa detail file atau modul file yang saya gunakan, lalu akan saya generate dari satu untuk menambahkan data secara bersamaan. Di sini saya melakukan include
yang namanya ikut main. Di sini saya ambil dari file main.a atau bisa dilihat di sini. Sini ada file main.a. Lalu di sini juga ada sensor temperatur. Di sini kita bisa lihat di sini ada sensor temperatur. Di sini fungsinya itu kurang lebih untuk kita akan membuat sebuah function pada temperatur, di mana di sini itu function secara general atau secara global yang akan nanti saya gunakan untuk pada main seperti sensor.c maupun main.c. Jadi nanti itu bisa dibaca data dari si sensor temperatur ini. Nah, selain itu di sini juga ada sensor ultrasonic.h maupun ada sensor IF.h dan lain-lain. Di sini juga ada seperti sensor temperatur .c, di mana di sini itu fungsinya kurang lebih kita untuk melakukan untuk membaca dari sensor .c tanpa kita harus mencoba membuka dari main.c. Jadi di sini itu secara general, di mana di sini hanya satu sensor aja. Kalau di main.c itu kita bisa menambahkan beberapa sensor dari satu. Nah, selain itu setelah melakukan beberapa coding seperti ini, maka kita tinggal melakukan testing dengan cara kita melihat apakah di sini sudah benar apa belum, atau apakah ada error atau tidak. Di sini kita bisa menekan tombol regular, di mana regular di sini itu kita bisa melihat dari sensor yang kita atau program yang kita buat secara keseluruhan apakah sudah sesuai dan bisa dibaca dengan baik. Nah, di sini kita bisa lihat di bawah di build output ini kita bisa lihat beberapa controller, error dan warning. Jadi file di sini itu atau code yang sudah dibuat dari maupun dari .a maupun .c di sini tidak ada error sama sekali, dan kita bisa melakukan tahap selanjutnya seperti tahap debug maupun tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke debug. Namun sebelum kita masuk ke debug ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, seperti kita harus masuk ke option for target, di mana di sini kita melakukan seperti code generation. Di sini fungsinya supaya kita bisa melakukan compiler, lalu ada juga kita harus membuatkan di debug. Nah, di debug ini ada yang namanya use simulator dan ada use as debugger. Apa untuk bedanya? Use simulator ini berarti kita menggunakan kita melakukan debug secara simulator, jadi kita tidak menggunakan hardware sama sekali untuk simulator kali ini. Kita dengan SLink. Nah, untuk SLink di sini kita melakukan debug dengan menggunakan hardware yang ada. SLink ini kurang lebih adalah driver yang digunakan untuk mengirim dari software ke hardware. Jadi untuk kita bisa mengirimkan program kita ke STM2, kita menggunakan yang namanya STM debugger ini. Nah, di sini kita juga harus memperhatikan seperti run to main maupun to application startup. Di sini fungsinya sebagai startup kita, di sini sebagai run to main. Jadi nanti ketika kita menjalankan program, nanti akan otomatis berjalan ke main dan tanpa berjalan ke sebelumnya. Di sini juga ada beberapa debug session setting seperti point, Dropbox, West Window, Multispace, System Viewer, dan lain-lain. Setelah di sini kita lakukan setting, maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita update dan lanjut ke debug. Nah, di debug ini kita bisa langsung coba ke start atau stop debug session. Nah, ketika kita tekan di sini, maka otomatis akan berubah ke tampilan debug, di mana nanti akan otomatis pindah ke main.c ketika kita melakukan debug, karena tadi kita sudah melakukan setting run to main. Nah, di sini akan otomatis pindah ke main.c. Nah, di sini kita masuk ke main. Untuk selanjutnya, di sini kita tinggal melakukan step over. Di mana step over di sini kita melakukan namanya step, namun secara kita akan melompat langsung ke kayak program utama gitu. Jadi berbeda dengan step ini kita berjalan dengan nanti akan masuk ke validator, kalau akan berjalan secara manual dengan satu step ke bawah, jadi tidak secara banyak. Dan ini kita bisa lihat seperti kita langsung masuk ke bawah dengan satu step aja. Berbeda dengan kita melakukan step over. Kita melakukan step over, coba kita tekan, maka nanti akan otomatis berpindah tempat yang ke baratnya adalah program utama kita. Kita tekan step over ke bawah. Nah, ini otomatis bakal pindah lagi ke .c, kita tekan lagi. Nah, ini sudah kembali lagi ke index main void. Kita tekan lagi step over, maka akan lanjut ke file ke program selanjutnya, yaitu di IF init. Di sini fungsinya itu kurang lebih kita akan menginisialisasi dari modul-modul yang sudah kita buat seperti header init, embed init, f init maupun CSR ini. Kita ke bawah lagi. Nah, di sini kita masuk ke while, di mana di sini kita memasukkan dari nilai yang sudah kita buat dari sensor sebelumnya seperti pada sensor.c maupun sensor.a. Namun karena di sini kita melakukan simulator, maka di sini kita tidak bisa menampilkan secara langsung program dari sensor.c maupun sensor.a yang sudah kita buat, karena di sini kita tidak melakukan secara langsung. Namun kita bisa melakukannya dengan kita menggunakan nilai dummy, yaitu nilai yang kita masukkan secara manual tanpa kita menggunakan hardware langsung. Coba kita ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat ketika saya tekan step over dan bawah, maka otomatis di watch tadi akan muncul nilai float yang sudah kita generate pada watch di sini. Terus lanjut ke bawah, di sini ada pressure, di sini akan otomatis kebaca satu, lalu ada flow, dan ada distance. Nah, selanjutnya di sini juga ada flow control. Namun di sini masih ada sedikit kendala, di mana di sini saya belum bisa melakukan flow control secara langsung di debug ini, karena di sini kan saya menggunakan yang namanya dummy, nilai dummy. Nah, sementara di sini saya masih memasukkan yang namanya add iter. Di sini off ini akan mengambil dari nilai iter add iter ini. Nah, di sini kita bisa dapatkan dari iter di sini, yang iter data. Nah, di sini kita bisa mengambil dari iter sini. Oleh karena itu, maka di sini belum bisa dijalankan, dan saya jalankan akan otomatis masuk ke file program hardfile, atau di sini barang itu adalah terjadi crash pada bagian ini, karena di sini tidak bisa dibaca dikarenakan adanya variabel yang memang tidak ada pada simulator. Nah, mungkin untuk penjelasan dari program yang sudah kami buat pada Vision ini cukup sekian. Setelah melakukan debugging yang sudah dilakukan oleh rekan saya Cahyo, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan testing dari setiap modul dan testing dari keseluruhan sistem. Nah, sekarang kita buka dulu untuk melakukan unit testing. Nah, di unit testing ini kita menggunakan web yang bernama Programmis. Nah, untuk yang kita tes sekarang yaitu ada di modul sensor pressure. Nah, jadi ini kita udah masukin sensor pressure-nya. Nah, ini tuh rentangnya ada di 1 sampai 15 kPa. Ketika dia dimasukkan nilai edisinya 0, itu harusnya rentang pressure yang masuk itu ada di 1 kPa. Nah, karena terbaca di 1 kPa. Sekarang di clear. Terus untuk langkah kemudian yang kedua, kita itu mensimulasikan inputnya di nilai maksimum, yaitu di ADC-nya 4095. Nah, ini harapannya hasilnya itu ada di 15 kPa. Nah, sudah terbaca benar 15 kPa. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan testing untuk sensor flow. Ini kita masukkan codingnya terlebih dahulu.
Kemudian kita copy di sini. Kemudian kita run. Nah, untuk sensornya ini kita juga melakukan testing di nilai minimum dan maksimum, di mana nilai minimumnya ini ada di 1 liter. Satu juga. Nah, laju alirannya itu ada di 1 liter per menit. Sekarang kita langsung lanjut ke sensor selanjutnya. Kita terlebih dahulu. Nah, ini sudah. Kita masukkan codingannya. Run. Nah, ini adalah tentang temperaturnya. Kita melakukan testing di suhu minimum dan suhu maksimum. Kita coba di suhu minimum. Nah, sensor membaca di min 55 derajat Celcius. Selanjutnya kita mencoba di nilai maksimum itu di 125 derajat. Nah, sudah terbaca juga. Selanjutnya adalah melakukan testing pada modul sensor level. Macet, guys. Bebas ya, mulai mana jauh. Nah, selanjutnya adalah pengujian di modul sensor level. Kita masukkan codingannya. Kemudian di run. Kita akan melakukan pengujian di nilai minimumnya, yaitu di 2 cm. Nah, ketika kita memasukkan waktu pantulan minimumnya itu di 2 mikrodetik, maka jarak yang terbaca adalah 0,03. Kemudian, ketika kita memasukkan waktu pantulan itu ada di 100 detik, 100 mikrodetik. Nah, maka jarak yang terbaca itu ada di 1,71 cm. Sehingga buat sensor jarak ini dia sudah bisa membaca konversi dari perubahan itu jaraknya. Selanjutnya ada lagi. Oke, sebelum kita lanjut ke data selanjutnya, kita clear dulu dari tadi, kita running. Kita run. Oke, di sini kita memakai input temperatur lebih dari 85, dari 46, 46 derajat Celcius. Habis itu kita menggunakan tekanan tetap menggunakan lebih dari 1,2 bar. Setelah itu, input level kurang dari 2 liter. Untuk flow-nya itu, kita menggunakan di antara 200 sampai 300, 250. Oke, next. Nah, di situ tertulis status aktuatornya itu heater off, valve close, dan pump off. Hal ini sesuai dengan lanjut testing kita. Oke, selanjutnya kita clear dulu, terus kita run lagi. Kita masukkan input temperatur kurang dari 78 derajat Celcius. Oke, next kita input pressure lebih dari 1,2. Habis itu kita ke flow. Di sini kita flow-nya ambil yang di antara 200 sampai 300. Oke, untuk ketinggiannya di antara 2 sampai 8 liter. Nah, oke. Di situ sudah sesuai, yaitu heaternya on, valve-nya close, dan pump-nya off. Sekian, terima kasih untuk unit testing berikut. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan tingkah laku, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.